Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dimanapun saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusrika Yolanda dengan NIM 17231051 dari kelas Pendidikan IPA B 2017 FMIPA UNP. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis pembelajaran kontekstual dengan tema pencemaran lingkungan dan dampaknya dalam kehidupan untuk meningkatkan literasi siswa kelas 7. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pembelajaran IPA, yaitu Ibu Dr. Randa Yurnati MPD. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi saya yang diawali dengan latar belakang. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya, yaitu diawali dengan latar belakang. Era globalisasi atau abad ke-21 merupakan abad pengetahuan, di mana informasi mudah didapatkan dan teknologi semakin berkembang. Saat ini, dalam pendidikan itu menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Literasi siswa sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Literasi siswa akan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPA terpadu, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dengan gejala alam di lingkungan sekitar. Literasi menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam kehidupan. Dalam menunjang kompetensi siswa, harus adanya perangkat-perangkat pembelajaran yang memadai. Salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan pedoman bagi siswa dan guru demi menunjang pembelajaran yang aktif dan efisien. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini, peneliti mengembangkan bahan ajar dengan materi pencemaran lingkungan dan pemanasan global yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis pembelajaran kontekstual dengan tema pencemaran lingkungan dan dampaknya dalam kehidupan untuk meningkatkan literasi siswa kelas 7. Identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, didapatkan beberapa permasalahan. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu belum maksimal karena guru mengajar bidang yang bukan ahlinya. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan hanya bersumber dari buku pegangan siswa saja. Yang ketiga, materi dalam buku IPA terpadu yang menjadi panduan belajar siswa belum bisa dikatakan terpadu. Selanjutnya, batasan masalah. Sebagai pembatasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Yang kedua, bahan ajar berorientasi pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, uji kelayakan meliputi uji validitas, uji kepraktisan, dan uji efektivitas. Selanjutnya itu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana validitas, kepraktisan, dan efektivitas dari penerapan bahan ajar IPA terpadu berorientasi pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan literasi siswa. Dengan tujuan penelitian, menentukan validitas, kepraktisan, dan efektivitas dari penerapan bahan ajar IPA terpadu berorientasi pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian ini. Yang pertama, pengalaman dan bekal bagi peneliti dalam mengajar IPA di masa yang akan datang. Yang kedua, masukan bagi para guru sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan potensi siswa. Yang ketiga, sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia pendidikan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat,
Syarat untuk menyelesaikan program sarjana pendidikan IPA di jurusan pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan bahan ajar IPA terpadu berorientasi pembelajaran kontekstual, tema pencemaran lingkungan dan dampaknya dalam kehidupan efektif digunakan dalam proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan literasi siswa SMP kelas 7. Yang kedua, yang pertama, kajian teori. Di antaranya, hakikat IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu dalam kurikulum 2013 mengutamakan keterpaduan antara materi biologi, fisika, dan kimia. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi, dan beberapa kompetensi dasar akan dicapai sekaligus. Hal ini mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam pembelajaran IPA terpadu. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, melalui kerja kelompok, diskusi antar teman. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan kerjasama. Yang keempat, aktif, produktif, dan inovatif. Selanjutnya, bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu media pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, literasi siswa. Literasi dimaknai sebagai kemampuan berbahasa, mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran IPA, dibutuhkan literasi saintifik yang memiliki 3 dimensi, yaitu konsep ilmiah, proses ilmiah, serta situasi dan konteks ilmiah. Selanjutnya, kerangka berpikir. Seperti yang terlihat dalam slide berikut, ini adalah kerangka berpikir, yaitu diawali dengan kurikulum 2013, memiliki tujuan, perangkat pembelajaran, dan pembelajaran. Di mana perangkat pembelajaran itu seperti bahan ajar, sedangkan pembelajaran itu proses pembelajaran. Bahan ajar seperti LKS IPA terpadu yang berorientasi pembelajaran kontekstual, kemudian penggunaan LKS IPA terpadu berorientasi pembelajaran kontekstual dalam standar proses, di mana memiliki kepraktisan, efektivitas, dan terhubung dengan kompetensi dan juga validitas. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Ada 2. Yang pertama, penelitian TRISA pada tahun 2014 yang berjudul Pembuatan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter untuk pembelajaran IPA siswa SMP kelas 8. Yang kedua, penelitian DIAH pada tahun 2015 yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu berbasis literasi sains bertema perpindahan kolor dalam kehidupan. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan, yaitu Research and Development atau penelitian R&D. Menurut Sugiono, pada tahun 2012, metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kepraktisan dan keefektifan produk tersebut. Ciri-ciri penelitian R&D. Yang pertama, melakukan penelitian awal. Yang kedua, melakukan pengembangan produk sesuai dengan hasil temuan.
yang didapat pada penelitian awal. Yang ketiga, melakukan uji coba lapangan dengan menyesuaikan kondisi nyata saat produk tersebut akan digunakan. Yang keempat, melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang didapatkan saat melakukan uji coba lapangan. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian berupa bahan ajar IPA terpadu berorientasi pembelajaran kontekstual yang diberikan pada pembelajaran IPA kelas 7 semester 2. Bahan ajar ini memuat materi pencemaran lingkungan dan pemanasan global dalam bentuk tipe terjaring. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama itu potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan menjadi nilai tambah. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Misalnya, potensi yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran IPA terpadu di salah satu SMP. Dan masalahnya adalah bahan ajar yang dikembangkan belum optimal. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu penyelidikan terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA dan bahan ajar IPA terpadu di suatu sekolah di SMP. Selanjutnya, desain produk. Produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu produk yang unggul dalam hal kualitas dan kuantitas serta relevan dengan kebutuhan. Yang keempat itu validasi desain. Validasi desain merupakan suatu proses untuk menguji kesahihan bahan ajar melalui pemberian penilaian oleh beberapa orang tenaga ahli. Selanjutnya, merevisi desain. Yaitu peneliti melakukan perbaikan dari desain berdasarkan kelemahan-kelemahan yang dikemukakan oleh tenaga ahli, atau peneliti memperbaiki lagi desain produk. Dan selanjutnya, uji coba produk. Uji coba produk yang dimaksudkan yaitu untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan produk. Selanjutnya, revisi produk. Merevisi produk dilakukan setelah dilakukannya uji coba produk secara terbatas. Nah, itulah prosedur penelitian pada kali ini. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini ada 3 macam, terbagi 3. Yang pertama, lembar validasi tenaga ahli. Yang kedua, instrumen uji kepraktisan. Dan yang ketiga, instrumen uji keefektifan. Pada instrumen uji keefektifan ini terbagi 3, yaitu ada instrumen sikap, instrumen pengetahuan, dan instrumen keterampilan. Untuk instrumen lembar validasi tenaga ahli itu dilakukan pada dosen FMIPA dan dosen yang ada di jurusan pendidikan IPA. Sedangkan instrumen uji kepraktisan, uji keefektifan itu dilakukan kepada sekolah, dilihat dari data yang didapatkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Terbagi 3. Yang pertama, analisis validitas produk. Validitas bahan ajar yang telah dibuat dari angket-angket yang diisi oleh dosen FMIPA UNP. Uji statistik yang dilakukan adalah analisis deskriptif yang digambarkan melalui grafik. Pembobotan dilakukan berdasarkan skala Likert. Yang kedua,
Analisis kepraktisan produk. Kepraktisan bahan ajar IPA terpadu mengintegrasikan literasi saintifik dan tugas autentik dilihat dari lembar hasil tanggapan guru IPA fisika dan siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya, analisis keefektifan produk. Analisis perbandingan korelasi digunakan untuk menganalisis hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Biasanya menggunakan analisis UJT. Nah, demikianlah presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.